warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, politik maupun bidang lainnya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kemudian, pembangunan sebagai perubahan sosial. Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial di mana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan di Indonesia. Lalu, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Kemudian ada peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Yang berikutnya yaitu perbedaan dan persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu perbedaan. Pembangunan ekonomi, proses perubahan yang di dalamnya terdapat upaya perbaikan, termasuk adalah peningkatan pendapatan melalui produk per kapita. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, proses meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, pembangunan ekonomi bersifat kualitatif. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan memperlancar pembangunan ekonomi. Lalu, peningkatan GNP disertai dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Lalu, untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan, bukan pemerataan. Pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Lalu, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Dan yang terakhir, keduanya berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Yang selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan sebagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Adapun Arsyad 2002 menyatakan ada 4 elemen dasar perencanaan. Yang pertama, merencanakan berarti memilih. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, perencanaan untuk masa depan. Ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi yaitu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Usaha perluasan kesempatan kerja. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice. Yang terakhir, usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dikatakan sebagai indikator karena apabila penduduk desa pindah ke kota, itu arti tandanya akan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran. Lalu ada pendapatan per kapita, adalah pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Lalu ada struktur ekonomi. Alasannya adalah dengan berkembangnya pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi yang berarti pola perubahan menuju peningkatan juga ikut berkembang. Lalu ada angka tabungan. Angka tabungan berhubungan dengan struktur ekonomi. Tabungan adalah modal dalam suatu perekonomian. Dengan begitu, semakin banyak angka tabungan yang dimiliki dalam perubahan struktur ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin berkembang. Lalu ada indeks kualitas hidup, dibagi menjadi 3, yaitu angka rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka melek huruf. Indeks kualitas hidup menjadi indikator, alasannya semakin baik indeks kualitas hidup, maka semakin bagus pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Lalu ada pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi yang maju di suatu negara terjadi apabila tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Lalu ada kesehatan. Kesehatan memberikan pengaruh pembangunan ekonomi. Lengkapnya fasilitas kesehatan, mudahnya akses kesehatan yang ada akan mengakibatkan angka harapan hidup tinggi. Lalu ada tempat tinggal. Yang dimaksud adalah tempat tinggal yang mempunyai fasilitas air, listrik yang memadai, sarana sanitasi, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni. Itu semua menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian kriminalitas. Tingkat kriminalitas akan berkurang jika suatu negara mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi, karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada akses atau media, yaitu sudah tersedianya akses untuk menuju tempat yang tidak terjangkau. Hal ini menandakan pembangunan ekonomi yang baik. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam.
Suatu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, maka negara tersebut dapat mencapai pembangunan ekonomi dengan tingkat yang lebih baik. Lalu ada sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, proses pengorganisasian dalam tujuan mencapai tingkat pembangunan ekonomi dapat terwujud. Lalu ada sumber daya modal. Dengan modal yang banyak tersedia, maka akan terjadi pertumbuhan kegiatan ekonomi baru di negara tersebut. Lalu ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu alat yang digunakan manusia untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki secara produktif, efektif, dan efisien. Lalu ada infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik, maka setiap pelaku ekonomi dapat mencapai kemudahan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Lalu ada keadaan politik. Bila keadaan politik suatu negara tidak stabil dengan adanya bongkar pasang peraturan, maka akan semakin sulit masuknya modal ke negara tersebut. Lalu ada sosial budaya. Suatu negara yang dihuni oleh penduduk yang sering mengalami konflik cenderung akan mengalami stagnasi atau kemunduran dalam proses pembangunannya. Dan sebaliknya, negara dengan penduduk yang ramah dan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban akan mendorong terciptanya stabilitas untuk investasi. Lalu yang terakhir ada sistem pemerintah. Sistem pemerintah yang mendukung percepatan ekonomi umumnya adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan masuknya modal asing untuk investasi di negara tersebut, misalnya sistem liberalis. Sementara sistem pemerintahan yang akan menghambat percepatan pembangunan ekonomi, misalnya sistem sosialis. Lalu berikutnya ada masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pada negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya elastisitas penawaran yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang pastinya berkaitan erat dengan karakteristik yang ditemui pada negara berkembang. Adapun karakteristik tersebut, yang pertama ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Perekonomian ini disebut sebagai perekonomian monokultural. Lalu rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto per kapita atau PBD per kapita yang kecil. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia. Lalu ada ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Kondisi ekonomi di negara berkembang sangatlah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di sekitarnya, termasuk negara maju. Hal ini karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor. Lalu ada pasar dan informasi yang tidak sempurna. Keadaan pasar di negara berkembang juga tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya tidak sempurna. Monopoli dan oligopoli bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Selain itu, pasar dan informasi tidak sempurna hanya akan merugikan rakyat semata. Tingginya tingkat pengangguran. Penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional.
Kemudian rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berhubungan dengan rendahnya tingkat penanaman modal, khususnya di sektor-sektor industri dan jasa modern. Lalu rendahnya tingkat kehidupan. Biasanya dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya makanan, pakaian, dan rumah. Laporan yang diturunkan oleh UNDP mengatakan bahwa lebih dari 1 miliar masyarakat dunia di bawah garis kemiskinan yang hampir 80% berasal dari negara berkembang. Dan yang terakhir ada tingginya pertambahan penduduk. Tingginya jumlah pertumbuhan penduduk di negara berkembang menimbulkan berbagai masalah yang saat ini sedang dialami oleh negara kita sendiri, semisal penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan strategi pembangunan. Di sini ada 3 macam, yaitu kebijakan mikro, yaitu kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Lalu ada kebijakan meso. Di sini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kebijakan ekonomi meso dalam arti sektorat, yaitu kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini mencakup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenaga kerjaan, termasuk sistem penggajian, investasi, jaminan sosial bagi pekerja, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan ekonomi meso dalam arti regional, yaitu kebijakan ekonomi yang ditunjukkan pada wilayah tertentu. Misalnya kebijakan industri regional di kawasan timur Indonesia atau KTI, yang mencakup kebijakan industri regional, kebijakan investasi regional, kebijakan fiskal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional, kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan, kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Lalu ada kebijakan makro. Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat atau kebijakan moneter. Berikut strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau, memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional, mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau IPTEK. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang dimengerti, kalian bisa komen YouTube atau menulis pertanyaan di WA atau Google Classroom. Untuk tugasnya nanti Ibu akan tulis di Google Classroom. Sekian dulu, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.